Pak, bagaimana gambaran pasokan uang yang disiapkan BRI selama masa Ramadan dan tentunya menjelang libur panjang Lebaran 2024 dibandingkan realisasi kebutuhan uang tunai yang ditangani di 2023? Baik, terima kasih Mbak Ana. BRI tentunya melihat ini adalah suatu momentum di mana satu hajatan nasional ya, karena ini adalah periode di mana masyarakat dan juga tentunya nasabah-nasabah kami ingin merayakan Lebaran ini gitu. Kalau tadi pertanyaannya adalah bagaimana kesiapan, tentunya kami berharap dan sangat pasti gitu ya akan mendampingi kebutuhan nasabah-nasabah kita pada waktu bertransaksi, terutama terkait dengan kebutuhan kas gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan tahun lalu, kami persiapkan untuk tahun ini itu angkanya di sekitar 34 triliun Mbak Ana. Jadi kalau tahun lalu itu sekitar 30-an dua gitu. Jadi ini juga mengantisipasi bahwa liburan mungkin sedikit lebih panjang dibandingkan dengan tahun lalu, sehingga kami pun berharap bahwa dengan ketersediaan kas yang kami berikan, itu mudah-mudahan memberikan kecukupan sesuai dengan kebutuhan dari nasabah kami pada saat bertransaksi. Itu Bu Mbak Ana, kira-kira. Baik, lalu bagaimana bahwa cara BRI memaksimalkan jaringan kantor fisik hingga e-channel untuk bisa mengakomodasi kebutuhan uang tunai hingga transaksi digital nasabah perseroan di masa libur panjang Lebaran 2024? Ya, baik. Kalau tadi sebenarnya gambaran dari cash gitu ya, artinya instrumen yang mungkin akan digunakan oleh nasabah-nasabah kami pada saat bertransaksi. Tentunya ini tidak lepas juga dengan kesiapan kami juga terkait dengan infrastruktur yang kami punya. Dan kebetulan kalau BRI mungkin kantornya juga banyak ya. Kalau secara total kita punya 8.400-an lebih gitu. Tapi kami pun juga berharap bahwa dengan keberadaan kami di sepanjang jalur di mana mobilitas nasabah kami ingin melaksanakan mudik dan juga di tempatnya tujuan mudik, kami tentu akan memberikan kepastian bahwa ada yang bisa kita berikan layanan di kantor-kantor kami. Jadi kami biasa sebut dengan layanan terbatas di beberapa kantor. Kami persiapkan ada jumlahnya 157 kantor cabang yang akan siap menerima kehadiran dari nasabah-nasabah sehingga seandainya memang dibutuhkan untuk bertransaksi di kantor. Ini tersebar di beberapa pulau, Mbak Ana, Sumatera, Jawa, Bali Nusra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Dan harapannya ini kami berikan di tanggal-tanggal di 8, 12, dan 15 April nanti. Sehingga nasabah mungkin semuanya yang mendengarkan apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa memanfaatkan di periode-periode yang tadi saya sebutkan. Kemudian rutin juga sebetulnya selain dari layanan terbatas yang di cabang-cabang tadi, kami rutin gitu. Ada namanya weekend banking. Jadi karena ini nanti liburnya agak panjang, kami tetap siagakan reguler weekend banking yang kami ada di 66 kantor gitu ya. Ini juga menjadi bagian dari komitmen kami untuk bisa menutup seandainya menutup gap seandainya memang dibutuhkan di saat-saat liburan itu nasabah perlu datang. Dan yang nggak kalah penting adalah yang ini sifatnya adalah mungkin yang lebih jauh mendekat gitu ya, lebih sedikit mendekat ke nasabah. Kami punya 21.000 e-channel ya, itu ada ATM dan CRM juga. Termasuk juga kita terhubungkan dengan 19.000 ada ATM yang di jaringan Himbara, dan ya mungkin sisanya juga karena kami juga masuk dalam jaringan ATM perbankan lainnya, sehingga mudah-mudahan coverage ini jauh dari kita persiapkan untuk mengcover kebutuhan nasabah. Gitu Mbak Ana. Baik, lalu bagaimana strategi khusus yang disiapkan BRI untuk bisa menjaga kehandalan jaringan infrastruktur digital perseroan, mengingat BRI memiliki jaringan infrastruktur yang variatif dan juga tersebar di berbagai wilayah di Indonesia? Ya, mungkin saya awali dari yang sifatnya basisnya adalah digital. Kami punya beberapa platform yang mungkin ini adalah benar-benar yang IT based, di mana kalau sebenarnya yang biasa kami kenalkan itu adalah Brimo.
ya. Walaupun di baliknya sebenarnya ada beberapa sistem yang memang akan mengiringi dan mensupport itu. Jadi sebenarnya ini rutin gitu ya. Kami melakukan berbagai macam check up ya. Tapi ini adalah momen di mana kami harus memastikan keberadaan kami yang dinanti-nantikan oleh nasabah pada saat nasabah mungkin sangat membutuhkan pada saat memang transaksinya sangat tinggi. Jadi kami biasa melakukan health check infrastruktur. Ini mulai dari front end, mid end sampai back end. Jadi semua kita cek dan kita pastikan ready untuk melayani nasabah-nasabah kami. Termasuk juga yang tadi saya sebutkan di sebelumnya, yaitu terkait dengan electronic channel yang kita miliki. Tentunya kami semua pastikan semua yang menjadi support system atas kehandalan dari alat-alat elektronik kami itu bisa ready dan memang punya komitmen penuh gitu ya. Mulai dari teknisi, kemudian mungkin juga kami cek ya ketersediaan spare part, karena alat-alat seperti ini mungkin nggak bisa lepas dari kehandalan dari spare part. Terus kemudian juga kami pastikan bahwa semuanya dalam monitor dan kendali yang penuh. Dan yang nggak kalah penting, karena ini kan juga musimnya orang berbelanja gitu ya. Kami tentunya memastikan alat-alat transaksi kami ya semacam EDC ya itu juga kami pastikan kondisinya fit ya pada saat nanti nasabah mungkin datang berbelanja dan harus melakukan pembayaran, kami pastikan semuanya berjalan dengan baik. Termasuk juga hal-hal yang terkait dengan support untuk bisa memastikan bahwa merchant-merchant kami untuk bisa menggunakannya dengan baik, dan juga ketersediaan beberapa alat-alat yang menyertai alat EDC yang tadi. Selain itu Mbak Ana, mungkin saya juga sampaikan gitu terkait dengan kesiapan kami untuk bisa menyertai nasabah, terutama pada saat menggunakan produk-produk BRI. Tentunya ini adalah bagian dari after sales management gitu. Kami siapkan komplain management yang mungkin bisa diakses di beberapa touch point yang kami miliki sehingga nasabah pun nyaman gitu ya. Jadi pada waktu mengkonsumsi atau menggunakan produk BRI, seandainya butuh informasi ataupun juga hal-hal yang sekiranya untuk bisa memastikan penggunaan-penggunaannya, bahkan mungkin seandainya terjadi kendala, kami pun juga menyiapkan beberapa akses untuk bisa digunakan oleh nasabah, mulai dari yang tadi misalkan datang ke beberapa cabang kami yang kami buka untuk layanan terbatas dan juga di weekend banking, termasuk juga yang menggunakan saluran komunikasi itu menggunakan call center kami pun juga 24/7. Bahkan kami juga punya chatbot gitu, yang itu juga salah satu yang kami handalkan gitu untuk bisa membantu nasabah dan mendampingi nasabah seandainya membutuhkan informasi maupun hal-hal yang lain. Ini biasa kami sebut dengan Sabrina. Ya, jadi mudah-mudahan dengan keluasan Sabrina yang saat ini tidak hanya menggunakan bahasa formal, tapi juga sudah bisa menggunakan local language, gitu ya, bahasa lokal, kearifan lokal. Mudah-mudahan ketertarikan dan engagement gitu untuk bisa menyampaikan keluhan atau bahkan informasi, bahkan rekomendasi pun juga jauh lebih baik. Itu Mbak Ana.